pagi. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita pimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mana? Oke, baik Mas, silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini kulihat ada satu bangku kosong. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Oke, kenapa Nas? Sakit? Dispen. Izin. Oke, alhamdulillah tidak sakit ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Fokus kita hari ini yaitu membuat sebuah proyek dengan judul tema proyek solusi digital untuk sekolah cerdas. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang teori berpikir komputasional dan literasi digital. Sekarang kita fokus di pembuatan proyeknya. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menerapkan komponen berpikir komputasional dan komposisi pengenalan pola dan abstraksi serta algoritma dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tujuan yang kedua menunjukkan literasi digital, mengakses, menyeleksi, dan menggunakan informasi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, membuat solusi digital sederhana, misalnya simulasi aplikasi, presentasi digital, atau infografis. Jadi nanti kalian membuat sebuah produk, ya, solusi digital, boleh dari Canva, boleh dari Google Slide, boleh dari Scratch, atau chatbot, atau yang lainnya. Oke? Selanjutnya, Ibu sampaikan garis besar pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada pertanyaan mendasar, kemudian ada perencanaan proyek, penyusunan jadwal dan tugas, pelaksanaan dan monitoring, presentasi, dan yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Oke. Ini sudah berkelompok. Sudah ya? Sesuai kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Ya, alhamdulillah. Pintar sekali kalian tanpa diobrak-obrak sudah berkelompok ya. Selain tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, di sini ada manfaat pembelajaran materi. Yang pertama, membantu memecahkan masalah secara terstruktur. Kemudian yang kedua, mampu mencari dan meningkatkan informasi dari internet dengan efektif. Kemudian efisiensi dalam menyelesaikan tugas, dan yang terakhir berkomunikasi dan berkolaborasi secara digital. Oke, sebelum Ibu masuk ke inti kegiatan, Ibu mau mengingatkan kembali materi prasyarat yaitu tentang berpikir komputasional dan literasi digital yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Coba yang pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Baik, wanita, silakan dijawab. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan membagi masalah-masalah menjadi bagian-bagian kecil dan mencari pola untuk menemukan solusi yang efisien. Oke, bagaimana dari teman-teman yang lain? Betul ya? Berpikir komputasional tadi yang dijawab oleh wanita. Kemudian yang kedua, apa contoh penggunaan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari? Oke, dengan siapa Pak? Danila. Oke, silakan. Contohnya adalah mencari informasi yang valid, meneliti masalah, membuat presentasi digital atau menggunakan aplikasi digital. Oke, betul ya? Oke, selanjutnya yang terakhir, mengapa
kesimpulannya. Oke, baik. Ternyata kalian masih ingat semua ya dengan materi yang sebelumnya. Jadi, kita tidak boleh melupakan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Karena itu akan berhubungan dengan materi yang selanjutnya. Baik, sebelum Ibu masuk ke kegiatan inti, Ibu mau tes dulu. Kalian di sini masih konsentrasi atau sudah tidak fokus ya? Coba nanti ketika Ibu bilang tepuk satu, maka tepuk satu kali ya. Ketika Ibu bilang satu, maka tidak boleh ada pergerakan apapun, apalagi tepuk. Begitu juga ketika Ibu bilang tepuk dua, berarti tepuk dua kali. Ketika Ibu bilang dua, maka tidak boleh bergerak ya. Oke, bisa ya? Dicoba ya. Oke, tepuk satu, satu. Oh, nggak boleh bicara. Diam, ya. Diam, nggak ada pergerakan. Oke, lagi tepuk dua, tepuk tiga, tiga. Oh, ternyata konsentrasi semua. Coba lagi, lebih cepat lagi. Kita tes fokusnya kalian. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, dua. Lah, ya ada yang nggak fokus masih kan? Oke, lagi. Tepuk satu, satu. Loh, tambah banyak yang nggak fokus ini. Gimana ini? Fokus ya. Oke. Oke, sekali lagi. Harus bisa lebih fokus sekarang. Tepuk dua, tepuk tiga, 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 tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Oke, alhamdulillah pintar semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum Ibu lanjut ke inti permasalahan kegiatan intinya, adakah yang ditanyakan? Adakah yang ditanyakan? Gak ada? Siap ya berarti ya? Siap. Masuk ke kegiatan intinya. Oke. Masalah apa yang sering terjadi di sekolah yang bisa dibantu dengan solusi
situ sebuah solusi dari permasalahan apa? Lupa jadwal tiket. Ya, kita biasanya di dalam sebuah kelas selalu membuat jadwal tiket. Biasanya ditempel di dinding. Nah, tetapi dengan adanya ditempel di dinding, masih tetap ada anak yang kadang lupa ya, datangnya kesiangan, lupa kalau waktunya tiket, jadi akhirnya nggak tiket gitu ya. Jadi kita buat solusi secara grafis atau digitalnya, kita buat poster, kemudian diberi apa itu yang namanya barcode. Tahu kan kalian barcode itu? Tahu. Nah, nanti di situ bisa di share di grup WA atau di scan barcode-nya sebagai pengingat sebelum berangkat di waktu ya, hari ini saya tiket, jadi saya harus berangkat lebih awal ya, gitu ya. Oke, terus yang kedua, yuk kenali kegiatan sekolahmu. Berarti ini kekurangan informasi sekolah tidak tahu kegiatan-kegiatan sekolah itu ada apa saja. Nah, di sini dibuat sebuah poster seperti ini. Cara membagikannya bagaimana? Ditempel di mading Sekolah. kemudian di-share melalui WhatsApp. di-share oleh Bapak Ibu guru ke grup kelas masing-masing ya. Terus biasanya lebih luas lagi di-share di mana? Di sosial media OSIS. Contohnya ada apa? Instagram ya, ada OSIS. Instagramnya OSIS, tahu kan? Tahu. Terus ada TikToknya OSIS juga ya, nanti bisa di-share di sana. Kemudian yang terakhir ada ingat sebelum berangkat sekolah. Ini bisa di-share biar tidak lupa dalam bawaannya ya. Dibuat wallpaper HP yang biasanya kita selalu gunakan di pagi hari bangun tidur ya, dibuka apanya dulu? HP-nya ya. Dibuat wallpaper jadi biar tak lupa barang bawaannya itu apa. Baik. Nah, ini yang harus kita lakukan pada kegiatan hari ini. Ada LKPD sebuah proyek dengan judul tema solusi digital untuk sekolah cerdas. Nah, nanti kita lebih fokus menyelesaikan masalah sekolahku dengan berpikir komputasional dan solusi digital. Jadi, di sini kalian disuruh merencanakan sebuah proyek. Murid diminta untuk menyampaikan ide masalah dan masalah mereka alami dan memilih suatu masalah nyata. Jadi nanti setiap kelompok silakan pilih masalahnya. Ya, kemudian nanti kita diminta untuk mengidentifikasi masalah dengan menganalisis konsep berpikir komputasional. Ada dekomposisi, terus apa lagi? Apa lagi nak? Selain dekomposisi? Loh, masa sudah lupa? Pengenalan Pola. Terus setelah pengenalan pola ada Abstraksi. Ayo dibuka bukunya boleh. Ada abstraksi. Terus kemudian yang terakhir ada Langkah solusi. ada algoritma juga, terus ada solusinya ya. Jadi nanti ada 4 elemen berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan Langkah abstraksi. Jadi nanti setelah pilih masalahnya, ya, saya pilih identifikasi masalah dulu. Terus dekomposisinya apa sih? Dipecah-pecah masalahnya ya menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian setelah menjadi masalah yang lebih kecil, diapakan lagi? Dikenali polanya. Ya, apakah kejadian itu berulang di setiap minggunya atau di setiap harinya ya. Kemudian kalau sudah dicari langkah-langkah algoritmanya, langkah-langkah dalam penyelesaiannya itu apa. Terus yang terakhir nanti ada abstraksi. Dicari di situ abstraksi dari masalah itu apa sih? Inti permasalahannya apa ya? Oke, baik selanjutnya
Jadi, misalkan kelompok 1 dilihat, perhatikan, memilih jadwal piket tidak jelas. Nah, solusinya kalian mau ambil menggunakan apa? Poster ke simulasi aplikasi atau infografis. Dipilih di situ. Misalkan kalian menggunakan solusi digital interaktif buatan Canva ya. Berarti alat yang digunakan bisa Canva atau Google Slide. Terus contoh lagi yang kelompok 2. Bu, saya pilih banyak siswa yang bingung jadwal ekskul. Ya, permasalahannya berarti bingung jadwal ekskul. Terus nanti solusi digitalnya sampean membuat apa? Membuat poster kah, infografis kah, ya, atau simulasi aplikasi. Kalau kalian membuat infografis, berarti nanti alat bantunya pakai Canva. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Ada apa enggak? Tidak. Oke. Selanjutnya dikasih begini contoh lagi 2. Kemudian ada banyak siswa lupa membawa alat tulis. Bu, solusi digitalnya poster digital, pengingat setiap hari boleh menggunakan alat bantu Canva. Terus yang terakhir, Bu, saya mau yang berbeda, Bu. Informasi sekolah tidak tersampaikan. Saya mau menggunakan simulasi chatbot. Boleh? Ya. Terus nanti alat bantu yang saya gunakan Skype, Bu, apa boleh? Boleh, terserah, bebas. Ya. Kalian mau Canva semua boleh, mau Skype boleh, mau Google Slide juga boleh ya. Terserah yang enak digunakan menurut kelompok kalian apa. Kemudian setelah kalian identifikasi dan tentukan, silakan kalian susun jadwalnya. Misalkan 10 menit bagi tugas. Ya, eksplorasi ide. Ini bagian ide, Pak, eksplorasi idenya. Terus nanti 30 menit pembuatan solusi digitalnya. Dan 10 menit nanti presentasi serta refleksi. Oke, lanjut ya. Nah, pelaksanaan dan monitoring. Merencanakan atau membuat sketsa solusi digital dalam bentuk poster atau infografis. Kemudian memilih platform desain seperti Canva, PPT atau Google Slide. Kemudian menuliskan isi pesan, jadwal, pengingat dan alat penting dan sebagainya. Jadi setelah ditentukan masalahnya, pilih solusinya, ya Canva atau poster, tentukan alatnya, kemudian tulis isi pentingnya, dan silakan bertanya kepada guru hal-hal yang kurang kalian pahami. Jadi ketika ada menemukan masalah, silakan bertanya. Kemudian yang selanjutnya ada presentasi. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek digitalnya dan menjelaskan bagaimana solusi tersebut menyelesaikan masalah sekolah. Guru dan murid memberikan umpan balik. Jadi nanti saat presentasi ibu minta kalian yang lebih aktif ya. Ada kelompok presentasi, kelompok yang lainnya bertanya. Bisa ya seperti biasanya? Bisa. Oke. Selanjutnya evaluasi, nanti kita evaluasi secara bareng-bareng dan ada refleksi. Sampai di sini LKPD-nya urutannya dari awal sampai akhir bisa dipahami? Bisa. Baik, ini Ibu bagikan. Silakan nanti dikerjakan. Silakan dimulai. Dilihat di situ. Tulis dulu judul proyeknya apa. Ya. Jangan lupa dituliskan nama kelompok, nama lengkap ya, dengan nama panggilan. Dibagi tugas, ada yang bagian menulis, ya, ada yang bagian mengedit. Ditentukan dulu masalahnya apa. Yang menulis siapa? Ada yang nanti bagian mengedit biar cepat selesainya. Menentukan masalah, saya mau ambil masalah apa?
situ semen tulis judulnya apa. Oke, kelompok 1 mau bikin permasalahan apa? Stop bullying, pintar, bagus sekali temanya. Dibagi ya, ada yang tujuannya apa, ada yang menyelesaikan solusi grafisnya ya, yang bagiannya siapa, terus yang bagian nulis angkanya siapa, biar selesainya cepat. Sudah? Sampai menentukan masalah apa? Ambil permasalahan apa? Ekskul. Ekskul, kurangnya informasi ekskul. Oke, boleh. Terus ambil solusi digital apa? Membuat apa? Membuat apa? Poster atau infografis? Infografis. Infografis. Oke. Terus alat bantunya menggunakan Canva. Oke, boleh. Dibagi ya. Ada yang menulis JLK, ada yang mulai mengedit solusi digitalnya. Biar tidak kehabisan waktunya. Sudah. Ada yang menulis, ada yang bantu mendesain. Ambil permasalahan apa? Berarti banyaknya siswa yang terlambat. Ada yang menyelesaikan jawabannya, ada yang proses pemeditan ya. Karena proses pemeditan itu sedikit lebih lama. Dibagi kerjanya secara berkelompok. Oke, ini ambil permasalahan apa? Tata tertib sekolah. Berarti banyaknya siswa yang tidak tahu tentang permasalahan sekolah ya, permasalahannya. Terus ini mau menggambar solusinya poster, tanpa atau infografis, poster atau infografis. Ya pakai alat bantu Canva. Terus solusi digitalnya poster dan infografis. Poster, oke boleh. Silakan dikerjakan. Yang mengerjakan strateginya siapa? Yang mulai mendesain siapa? Ya dibagi. Dibagi ya. Proses pengeditan itu kan lama. Jadi jangan satu anak yang bekerja. Ada yang bekerja bagian nulis di LKPD-nya. Ya, ada yang bagian editnya, editingnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Gimana bisa? Ada kesusahan? Jangan lupa ditanyakan ya kalau ada kesusahan. Iya, Bu. Apa? Nanti saat presentasi kamu
memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Misalkan nanti kelompok 4 ya, kelompok 4 presentasi sambil beri pertanyaan atau yang lainnya. Untuk yang foto logo, barangkali mau menambahkan logo SMP kita, ada di grup ya, sudah bisa begini di grup, silakan ambil logonya di situ. Ini nanti digeser ke sana biar bagus nih. Ya, biar nggak kepotong namanya. Ada yang kendala dengan paket datanya, boleh pakai hotspotnya begini kalau paket datanya terkendala. Yang sudah solusi digitalnya sudah selesai, silakan disimpan, boleh dalam bentuk JPG atau PNG atau yang lainnya. Ya, kalian kalau poster berarti disimpan untuk PNG atau JPG. Infografis juga PNG atau JPG. Ya, kalau kalian membuat presentasi berarti disimpan dalam bentuk PPTX. Ya. Kalau sudah, silakan dikirim di grup WhatsApp. Nanti Bu Kiki tayangkan di depan ya. Sudah kan? Oke, sudah. Kalau sudah bisa disimpan, bisa di grup kelas ya. Iya, Bu. Ibu harap semua kelompok menerapkan itu ya, literasi digital juga. Jadi di solusi digitalnya ada mungkin ada barcode-nya atau link-nya, yang dimana barcode itu nanti menjurus ke literasi digital, entah larinya ke website sekolah atau ke YouTube. Bu, ini kan ada masalah bullying. Ya tadi kelompok mana yang bullying tadi? Kelompok 1 ya. Nah, saya nanti bisa menerapkan literasi digital berupa video, YouTube, video pembelajaran anti bullying. Ya, terapkan di situ barcode-nya. Jadi nanti biar yang membaca itu bisa melakukan literasi digital melalui barcode kalian tadi. Tidak harus barcode. Sudah? Mas, yakin? Oh ya, dibantu loh temannya. Bu, ini letak logonya di sebelah. Boleh di sebelah kanan ya. Oke, sudah? Kalau sudah boleh di save ya.
Kalau mau naruh barcode, posisikan barcode-nya tidak menutupi elemen-elemen gambar atau tulisan ya, biar bisa terbaca dengan jelas. Oke, 5 menit lagi ya. Setelah ini kita lakukan presentasi. Ada yang sudah selesai desain grafisnya? Sudah, Bu. Kelompok berapa? Sudah, kelompok 4 sama kelompok 3. sudah dikirim di grup WhatsApp? Sudah. Ya, coba Ibu lihat dulu ya. Coba kelompok 3 disimpan dalam bentuk gambar ya. Gambarnya yang dikirim seperti ini. Jangan linknya. Bisa? Bisa nggak simpan? Oh, bisa, Bu. Disimpan dulu bentuk gambar, baru gambarnya yang dikirim. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Oke. Kelompok lain diperhatikan. Sudah berbentuk gambarnya ya, kalau poster atau infografis. Sudah semuanya? Ini yang sudah masuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2 sama kelompok 5 belum? 2 menit lagi ya. Masih kurang banyak? Ya. Berarti ini kan ada yang kasih keterangan sama kan bahwa untuk video scan QR untuk video edukasi. Ini kelompok 5 sudah sampai mana?
Kelompok 2 sama kelompok 5 itu dulu. 1 menit lagi. Belum, Mbak? Disimpan untuk JPG dulu, lalu nanti JPG-nya yang dikirim. Gambarnya yang dikirim di grup ya, sama linknya. Sudah, Mbak? Sudah bisa? Grup? Oke, langsung dikirim aja, nggak apa-apa. Ya, tinggal kelompok 2 ya yang belum. Mana kelompok 2 sudah? Belum? Sudah semuanya. Sekarang waktunya presentasi kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompoknya siapa dulu, ayo. Wes, sudah semuanya. Kan maju. Kelompok berapa dulu? Pin ya pin. Karena kok mau cokit. Kelompok 3 ya, maju dulu ya. Belum. Belum siap. Iki. Ayo kelompok Iki berapa ya. yang mau maju? Iki. Bacaan iki ku milih 1 juta ae. Bakon milih 1, 2, 3, tak 4. Pokoknya milih 1. Langkah solusi. Iki. Desain solusi digital yang diambil adalah iki. Alat bantu yang digunakan adalah Canva. Iki wacaan iki. Iki. Sampai iki tok. Kon iki. Kelompok 2 presentasi dulu. Kok pas kelompok 4 maju. Oh, ketika. Tujuannya tok ini. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami. Tujuan proyek kami adalah mengidentifikasi masalah kita di sekolah, menerapkan tujuan proyek kami marang ketiki. Identifikasi masalah kita adalah batik sesuai kita tahu informasi terbaru. Gak usah diwaca. Iki kawan maju Kak Tok.
Siap, kelompok 1 kelompok 2. Apa? Ada yang ditanya sebelum masuk? Seperti jadwal, tempat pembina. Terdapat juga dekomposisi memecah masalah. Boleh. Kelompok 1 mau presentasi. Yang membaca siapa? Bisa, yuk kok. Siapa yang berdua yang presentasi? Maju semuanya. Ini nggak juga kan ya. Kalian tentang bullying ya? Sana lah. Oke, Mbak geser biar kelihatan teman-temannya. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras dong, diulang. Biar kedengaran. Yang belakang biar nggak ngantuk. Ayo diulang lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang stop bullying sekarang juga. Identifikasi masalah di sekolah kami masih terjadi perundungan bullying, baik secara verbal, kata-kata menyakitkan, fisik, mendorong, memukul, maupun sosial, menguncikan teman. Dekomposisi memecah masalah. Contoh, jika masalah lupa pikir, siswa tidak tahu jadwal, tidak ada pengingatan. Bagian-bagian dari masalah, ada siswa yang suka mengejek teman dan ada siswa yang mengucikan dari kelompok. Siswa yang dibully takut melapor, guru kadang tidak tahu karena tidak ada yang mengadu, tidak ada media kampanye anti-bullying. Pengenalan pola. Perundingan terjadi berulang pada siswa yang dianggap berbeda, biasanya terjadi di luar jam pelajaran, istirahat, pulang sekolah. Korban takut melawan dan melapor. Abstraksi. Inti masalah, kurangnya kesadaran dan kampanye untuk menghentikan bullying di lingkungan sekolah. Susun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. 1. Mengumpulkan informasi tentang bullying di sekolah. 2. Membuat desain poster digital kampanye stop bullying menggunakan Canva. 3. Menyertakan kotak guru BK atau kotak pengaduan anonim. 4. Menyebarkan poster di papan digital sekolah dan grup WhatsApp kelas. 3. Desain solusi digital, poster digital, alat bantu Canva. Kami membuat poster kampanye anti-bullying dengan judul Stop Bullying Sekarang Juga. Desain dibuat di Canva dengan gambar ilustrasi siswa yang saling menghormati, kalimat ajakan untuk bertindak, serta informasi kontak untuk mengadu. Poster ini akan disebarkan secara digital dan ditempel di mading serta area ramai di sekolah. Poster ini dicetak dan ditempel di depan kelas, mading, serta dibagikan dalam grup WhatsApp kelas agar semua siswa selalu ingat. Refleksi. 1. Apa yang paling menantang dalam proyek ini? Mendesain poster yang tidak hanya menarik tapi juga menyampaikan pesan kuat dan mudah dipahami semua siswa. 2. Manfaat solusi kalian bagi sekolah. Menumbuhkan kesadaran bahwa bullying adalah tindakan salah dan tidak boleh dibiarkan. Poster juga menjadi sarana untuk meminta bantuan dengan aman. 3. Apa yang kalian pelajari tentang berpikir komputasional? Kami belajar mengulangi masalah secara sistematis, melihat pola, menentukan hal penting, dan menyusun solusi bertahap.
yang bisa diterapkan. Sudah? Sudah. Oke, baik, sekarang Bu Vivi tanya. Di situ ada barcode. Kira-kira itu kode QR itu kalau di scan larinya kemana? Video Film di YouTube, film tentang bullying. bullying. Nah, ini tadi Bu Vivi sudah coba scan. Ini kayak narangga, ini kayak narangga. Semua filmnya. Coba kita simak sedikit ya. Apalah ini. Jadi nanti kalau kalian mau coba barcode itu tadi nanti larinya ke sini ya. Jadi ada penyelesaian berpikir komputasionalnya, ada juga interaksi secara digitalnya. Oke, sudah ya. Ini presentasi dari kelompok 1. Silakan. Dari kelompok lain, ada yang mau memberikan umpan balik berupa tanggapan atau pertanyaan baik dari kelompok berapa kak? Kelompok 2. Sebentar, pinjam sebentar. Orang bisa nyangkut. Iya, Malu banget ini. Terima kasih atas tanggapannya. Tanggapan yang sangat membuat saya merasa puas melakukan pelajaran hari ini. sudah. Dari kelompok lain ada yang memberikan pertanyaan. Sajikan sebuah tanggapan. Barangkali dari kelompok lain mau memberikan pertanyaan. Tidak? Cukup? Oke, baik. Kalau gitu kita beri applause buat kelompok 1. Oke, sudah. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3? Oke, ayo, cepat. Yang presentasi siapa pakai ini? Sini, Bindi matikan. Yang keras ya, biar kedengaran. Sudah presentasinya satu orang atau dua orang? Dua. Dua orang sama ini. Yang keras ya, Mas, biar kedengaran. Oke, sudah silakan maju. Ayo. Iya, semuanya. Yang keras ya, biar lebih dengar yang belakang. Kalian kan apa posternya nanti? Iya dah. Yang mana? Punya kelompok kalian yang mana? Ini ya. School kita. Ya, silakan memberikan. Didengarkan kelompok lain. Yang keras ya, biar terdengar semuanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kerja kami. Tujuan proyek kami adalah mengidentifikasi masalah nyata di sekolah, menerapkan langkah berpikir komputasional seperti dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma, membuat solusi digital yang bermanfaat bagi warga sekolah. Identifikasi masalah proyek kami adalah banyak siswa tidak tahu informasi terbaru tentang ekstrakurikuler seperti jadwal, tempat pembina, syarat pendaftaran. Dekomposisi memecah masalah, yaitu jadwal ekstrakurikuler sering berubah. Informasi hanya ditempel di mading, tidak semua siswa baca. Tidak ada media digital yang merangkum semua ekskul. Banyak siswa bingung memilih ekskul yang cocok. Pengenalan pola sering terjadi setiap awal semester.
Banyak siswa baru kebingungan tiap tahun. Informasi ekskul tidak diperbarui secara rutin. Abstraksi, siswa kesulitan mengakses informasi ekskul secara cepat dan lengkap. Tapi tetap lengkap. Apa manfaat solusi kalian berupa membantu siswa dengan cepat mengetahui konten ekskul, meningkatkan partisipasi kegiatan ekstra, dan mempermudah komunikasi antara siswa dan pembina. Apa yang kalian pelajari tentang pentingnya konsultasinya? Kami belajar memecah masalah dan belajar itu mengenai pola menginformasi penting dan menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sudah? Oke, dari kelompok lain boleh menanggapi. Ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Oke, silakan. Dari kelompok 5. Yang keras coba, kedengaran Kak? Nggak kedengaran ya, lebih keras lagi. Bagaimana? Apa tadi pertanyaannya? Oke, bagaimana cara infografis kalian bisa dilihat atau dibaca oleh siswa yang tidak mempunyai HP? Silakan dijawab kelompok 3. Kami akan menempel infografisnya di mading dan di depan ruang kelas. Jadi siswa tetap bisa melihat meskipun tidak punya HP atau belum buka WhatsApp. Oke, jawaban dari kelompok 3. Bagi yang tidak punya HP akan ditempel di mading dan disebar ke dalam kelas-kelas. Bagaimana? Cukup? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak, baik. Terima kasih banyak buat kelompok 3. Beri applause dulu. Oke, silakan duduk kembali. Mikrofonnya dilepas. Bisa nggak? Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Ayo. Nanti keburu waktunya habis. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo. Enggak apa-apa. Ayo. Kelompok 2 tadi tentang apa, Nak? Sampah ya? Tentang permasalahan sampah di sekolah. Ini betul hasil kerja kalian? Oke. Yang presentasi siapa? Oke, boleh pakai ini. Sama siapa? Satu aja wis gak apa-apa. Jejero ya, nanti biar kedengaran ya.
Sudah, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerjaan kami yaitu solusi digital untuk sekolah cerdas peduli sampah sekolahku. Tujuan proyek kami mengidentifikasi masalah nyata di sekolah, menerapkan langkah berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma, membuat solusi digital yang bermanfaat bagi warga sekolah. Petunjuk kerja: diskusikan masalahnya di sekolah, pilih satu masalah yang ingin kalian selesaikan, gunakan Canva, Scratch, Slides, dan lain-lain untuk membuat solusi. Buat presentasi atau poster infografis digital. Presentasikan solusi kalian pada kelas. Yang pertama, identifikasi masalah. Banyak siswa membuang sampah sembarangan dan tidak memisahkan sampah organik dan anorganik di lingkungan sekolah. Yang kedua, dekomposisi, memecahkan masalah. Contoh, jika masalahnya lupa piket, siswa tidak tahu jadwal, tidak ada pengingat, dan sebagainya. Bagian-bagian dari masalah. Tidak ada edukasi atau informasi visual tentang jenis sampah. Tempat sampah tidak diberi label yang jelas. Tidak ada pengingat atau ajakan membuang sampah pada tempatnya. Dan kesadaran siswa masih rendah terhadap pentingnya pemilihan sampah. Pengenalan pola. Pola masalah. Kejadian ini terjadi hampir setiap hari di kelas, kantin, dan halaman sekolah, terutama terlihat setelah jam istirahat. Abstraksi masalah. Inti masalahnya adalah tidak adanya edukasi visual dan ajakan sadar lingkungan di sekolah yang menarik perhatian siswa. Algoritma. Yang pertama, mengumpulkan data tentang jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, mendesain infografis dengan Canva tentang pemilahan sampah. Yang ketiga, menambahkan slogan dan ajakan visual menarik. Yang keempat, menempelkan infografis di area strategis sekolah, kantin, kelas, dan gerbang. Desain solusi digital, infografis, alat bantu, Canva, deskripsi solusi kalian. Kami membuat infografis digital berjudul "Yuk Pilah Sampahmu" menggunakan Canva. Isi infografis meliputi penjelasan jenis sampah, organik, anorganik, B3, warna dan ikon yang menarik untuk masing-masing kategori, dampak lingkungan jika sampah tidak dikelola, ajakan dan slogan seperti bumi bersih, sekolah asri. Infografis dicetak dan ditempel di kantin, depan kelas, dan tempat sampah. Apa yang paling menantang dalam proyek ini? Menentukan desain yang cocok dan mudah dipahami semua siswa. Kami juga perlu menyesuaikan warna dan font agar menarik. 2. Agar manfaat solusi kalian bagi sekolah. Siswa lebih sadar membuang sampah pada tempatnya dan mulai memisahkan jenis sampah. Sekolah menjadi lebih bersih dan sehat. 3. Apa yang kalian pelajari tentang berpikir komputasional. Kami belajar memecah masalah besar, mengenali pola yang terjadi, menyaring informasi penting, dan menyusun solusi langkah demi langkah dengan bantuan teknologi. Sudah. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Baik, dari kelompok 4 ya. Silakan. Kenapa kalian memilih topik tema sampah? Karena masalah sampah sering kami lihat setiap hari di sekolah. Kami ingin membantu sekolah menjadi lebih bersih dan sehat. Bagaimana jawabannya, sudah cukup? Ya, dari kelompok lain ada yang bertanya lagi? Tidak cukup ya. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu buat kelompok 2.
Pinjam ya. Terima kasih. Sama siapa yang membaca? Mendekato ya. Yang bagian tanya siapa kamu? Ini Bu. Ya nanti ya, kalau gitu ini dipasang di situ aja biar lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan proyek dari kelompok kami, yaitu tentang ayo datang tepat waktu. Identifikasi masalah. Banyak siswa datang terlambat ke sekolah, terutama setelah istirahat panjang atau akhir pekan. Hal ini mengganggu proses belajar dan mencerminkan kurangnya disiplin waktu. Analisis dengan berpikir komputasional. Dekomposisi memecahkan masalah. Bagian-bagian dari masalah. Siswa tidak memperhatikan jam masuk sekolah. Tidak ada pengingat atau visualisasi pentingnya datang tepat waktu. Beberapa siswa menyepelekan keterlambatan. Tidak ada sanksi atau motivasi yang jelas. Pengenalan pola. Terlambat sering terjadi setiap hari Senin atau setelah libur. Siswa yang sama sering mengulangi keterlambatan. Abstraksi. Langkah-langkah dan solusi. Pertama, mengumpulkan data alasan keterlambatan dari teman-teman. Kedua, mendesain infografis motivasi dan tips manajemen waktu dengan Canva. Ketiga, memberikan slogan dan ilustrasi menarik tentang datang tepat waktu. Dan terakhir, menyebarkan infografis melalui grup kelas dan ditempelkan di papan marking. Desain solusi digital. Jenis solusi infografis, alat bantu Canva. Deskripsikan solusi kalian. Kami membuat infografis edukatif berjudul Ayo Datang Tepat Waktu menggunakan Canva. Kontennya meliputi dampak keterlambatan terhadap proses belajar, tips sederhana, tidur lebih awal, siapkan perlengkapan malam hari, atur alarm, refleksi. Apa yang paling menantang dalam proyek ini? Membuat desain infografis yang tidak membosankan dan menyusun pesan motivasi yang mudah dipahami siswa. Apa manfaat solusi kalian bagi sekolah? Siswa lebih sadar untuk datang tepat waktu. Apa yang kalian pelajari tentang berpikir komputasional? Kami belajar mencegah masalah ke dalam bagian-bagian kecil, menemukan pola keterlambatan secara logis. Silakan bila ada yang ditanyakan. Sudah. Bagaimana cukup? Jawabannya cukup. Jadi lebih mudah infografis dalam pembuatannya, penyebarannya juga lebih mudah. Oke, dari kelompok lain cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih. Kelas dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satunya mana? Saya lihat. Ayo, yang lainnya maju dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proyek pahami aturan nyaman di sekolah. Tujuan proyek ini mengidentifikasi masalah nyata di sekolah, menerapkan langkah berpikir komputasional, dan membuat solusi digital yang bermanfaat bagi warga sekolah. Petunjuk identifikasi masalah. Banyak siswa yang belum memahami aturan-aturan sekolah, seperti aturan berpakaian, membawa HP, dan tata tertib tata cara, sehingga sering melanggar tanpa sadar. Analisis dengan berpikir komputasional berfungsi pecah masalah. Contoh, jika masalah berpikir tentang data usaha, bagian-bagian siswa tidak membaca buku tata tertib, sosialisasi aturan hanya saat awal tahun jika ada pemilihan siswa di lingkungan sekolah. Aturan berupa tetapi tidak semua siswa mengetahui. Pengenaan pola masalah ini berulang, apa pola yang muncul pola masalah. Pelanggarannya siswa di masa pagi tidak sesuai aturan, membawa api dan datang terlambat mengingat belum gaji setiap minggu. Satu, identifikasi masalah. Banyak siswa yang belum memahami aturan-aturan sekolah, seperti aturan berpakaian, membawa HP ke sekolah, dan tata tertib saat upacara, sehingga sering melanggar tanpa sadar. 2. Analisis dengan berpikir komputasional. Siswa tidak membaca buku tata tertib sosialisasi aturan hanya saat awal tahun tidak ada pengingat visual di lingkungan sekolah. Aturan berubah tetapi tidak semua siswa mengetahui. Pengenalan pola. Pelanggaran yang sering terjadi memakai sepatu sesuai aturan, membawa HP, dan datang terlambat. Umumnya terjadi setiap minggu. Abstraksi. Inti masalah adalah kurangnya pemahaman dan pengingat tentang aturan sekolah. Algoritma langkah solusi. 1. Menentukan aturan sekolah yang sering dilanggar. 2. Mendesain poster digital edukatif dan menarik. 3. Membuat desain di Canva dengan gambar atau ikon. 4. Menyebutkan poster melalui media sekolah. Deskripsi solusi kalian. Kami membuat poster digital berjudul Pahami Aturan Sekolahmu menggunakan Canva. Poster ini membuat instruksi dan menjelaskan singkat aturan penting seperti aturan berpakaian lengkap dan rapi, larangan penggunaan HP, kehadiran dan penerapan waktu. Poster dirancang menarik, berwarna cerah dan mudah dibaca siswa, lalu akan dipasang di informasi yang dibagikan di grup WA sekolah. 4. Refleksi. 1. Yang paling menantang dalam proyek ini menyusun desain yang sederhana tapi tetap informatif dan menarik. 2. Apa manfaat solusi kalian bagi sekolah? Membantu siswa memahami aturan dan dengan lebih mudah mengurangi pelanggaran. 3. Apa yang kalian pelajari tentang berpikir komputasional? Kami belajar memecah masalah, mengenai pola, menyusun solusi secara terstruktur. Sudah? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan dari nomor 1. Kedengaran nggak? Kedengaran pertanyaannya? Silakan dijawab. Ya, kami memikirkan itu juga karena itu kami memilih warna yang cerah dan ikon yang menarik supaya siswa tertarik melihat posternya.
itu, kami akan minta bantuan OSIS atau guru BK untuk memperkenalkan tekstur ini di kelas atau saat masuk kelas. Dan kami berpikir membuat grup kecil berhadiah agar siswa benar-benar membaca dan memahami struktur. Sudah? Gimana jawaban temannya sudah cukup? Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Baik, kalau sudah dari kelompok 5 boleh ditutup presentasinya. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Satunya. Sudah ya, semua kelompok sudah melakukan presentasi. Oke, dari kelima presentasi temannya ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Baik. Oke, selanjutnya kita lakukan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Apa yang kamu pelajari tentang menyelesaikan masalah sekolahku dengan berpikir komputasional dan solusi digital? Apa? Kita bisa memahami permasalahan yang terjadi di sekolah ya. Kemudian kita bisa membuat solusinya, tidak hanya secara tempel di mading, tapi bisa secara digital. Bagaimana caranya tadi? Kita menggunakan QR atau kode barcode untuk lari ke sebuah website sekolah, terus YouTube, apalagi? Apalagi tadi ada apa lagi? Ayo. Ke akun sosial media sekolah. Jadi bisa melakukan literasi secara digital ya. Oke, selanjutnya kita lakukan refleksi. Apa hal yang paling menantang hari ini? Apa? Membuat proyek. Kemudian manfaat atau hal baru yang kalian pelajari apa? Manfaatnya. Apa manfaat baru? Bisa belajar tentang Canva, ya, bisa belajar memecahkan permasalahan. Kemudian rencana atau harapan kalian ke depannya apa? Kira-kira? Ayo, setelah belajar dari sini, harapan ke depannya kalian apa? Saya mau belajar membuat scratch. Ini tadi kan hanya merupakan kelas semuanya. Saya ke depannya pengen belajar tentang simulasi aplikasi, misalkan kayak gitu. Apa? Ayo, ada yang jawab? Ada yang lebih menantang lagi dari yang dikatakan Bu Mimi tadi? Enggak. Oke, jadi Ibu harap ya rencana ke depan kalian bisa lebih dari Canva. Hari ini tadi Ibu lihat semuanya menggunakan Canva. Boleh Ibu sangat menghargai ya kerja keras kalian. Kalian sudah sangat bagus. Ya, bisa mengerjakan tepat waktu, mengerjakan LKPD secara tertulis dan membuat solusi digitalnya. Baik, setelah ini kalian sudah merancang sebuah solusi digital yang bagus. Dilaksanakan. Yang tadi katanya mau di-share ke grup WhatsApp, silakan nanti dibagikan ya. Yang mau di-share di website sekolah, silakan nanti bisa menghubungi via website sekolah biar bisa ditampilkan di website ya. Jadi jangan berhenti di sini. Solusi digital tadi dilanjutkan. Mau diapakan ya? Oke, selanjutnya materi selanjutnya ya, untuk pertemuan kita ke depannya kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Aplikasi dalam kecerdasan artifisial ya. Jadi nanti silakan dibaca di bukunya
Ya, ada kan? Di bab selanjutnya dibaca dulu di rumah. Besok kita belajar tentang materinya terlebih dahulu. Oke, baik. Ada yang bisa membantu Bu Bibi menarik sebuah kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Angkat tangan? Ada? Coba ditarik sebuah kesimpulan apa? Bisa memanfaatkan Bisa memanfaatkan di dunia digital. di dunia digital. Kita bisa menggunakan berbagai aplikasi. Kasih Oke, digital. selain wanita, ada yang bisa menyimpulkan lagi pembelajaran hari ini apa? Punya pengalaman. Oke, pengalaman apa, Nak? Pengalaman dalam apa tadi kita membuat sebuah apa hari ini? Project Sebuah proyek tentang masalah digital. di sekolah secara digital ya. Jadi apa? Nggih, Istilahnya bisa bisa menyelesaikan masalah masalah di sekolah di- dengan media digital. Oke, sangat bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari literasi digitalnya belum muncul ini, masih berpikir komputasional. Jadi, selain berpikir komputasional, kita belajar literasi digital hari ini. Yang pertama tadi kesimpulannya bisa menyelesaikan masalah, membagi masalah menjadi lebih kecil, ya. Kemudian diselesaikan dengan solusi digital. Nah, literasi digitalnya kita bisa menyeleksi, membaca ya, informasi dari berbagai sumber secara online, baik dari YouTube, dari website sekolah, kemudian dari sosial media sekolah ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu ada soal tertulis, nanti silakan dikerjakan. Boleh kerjakan nanti malam atau besok. Nanti soalnya Ibu share di grup kelas ya. Soalnya berupa soal kuis pilihan ganda, ada 20 soal ya. Silakan dikerjakan sendiri sebagai uji coba kalian. Pemahaman kalian sudah sampai di mana? Oh, saya pembelajaran hari ini sudah paham apa belum ya? Nanti nilainya langsung keluar setelah kuis itu. Kalian bisa melihat saya dapat berapa. Kalau dapat jelek berarti kalian belum menguasai. Ya, berarti perlu peningkatan lagi dalam pembelajaran hari ini. Baik, sudah terima kasih banyak Ibu sampaikan kepada kelas kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, Ibu minta dipimpin berdoa dulu. Ya Pak, dipimpin berdoa untuk menutup pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.